Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang akan membuat mental kalian lemah bercampur tegang. Dan inilah judul filmnya. Oke lah, daripada kalian gak sabar dan kepo semenggelikan seperti apa sih film ini, mendingan langsung saja saya mulai alur ceritanya. Berawal dari trio ubur-ubur yang sedang mabuk bernama Katy, Claire, dan Amanda. Too many cosmos, Claire. Oh. Stranger danger. Sambil menemani Claire yang ngecor karena terlalu banyak minum, Katy yang telah memesan ojek online mengajak Amanda pulang bareng. Akan tetapi Amanda tidak mau dikarenakan dia sudah janjian dengan seseorang. I gotta take my chances with a serial killer. Just text me with his address when you get to his house. Hello? Entah apa yang terjadi dengan Amanda, dia yang tadi malam pamitnya akan ketemuan, paginya Amanda malah rebahan di tengah hutan. Hingga kemudian ia yang sadar dan melihat jika dirinya sedang diawasi lewat CCTV, Amanda semakin panik dan mencoba untuk kabur. Sontak dia pun kaget melihat banyak poster nempel di pohon termasuk fotonya sendiri yang sudah ditandai dengan tinta berwarna merah. Malang sekali, Amanda harus tutup usia dengan cara yang sangat menggelikan. Sehingga 2 minggu kemudian, setelah seseorang menemukan bagian tubuh Amanda berserakan di tepi jurang, lelaki tersebut melapor kepada Ladusing dan membuat kejadian tersebut viral sampai menjadi perbincangan berita global. Di mana menurut berita yang menyebar di berbagai media, Amanda adalah korban ketiga kalinya yang terjadi di kota tersebut. Namun sampai saat ini, Departemen Ladusing belum bisa menangkap pelakunya. Sehingga netizen yang resah dan kepo dengan siapa pelaku pembantaian tersebut, mereka terlihat mewawancarai kepala departemen untuk menanyakan identitas para korban. Akan tetapi mereka tidak mau memberi jawaban. Mereka hanya berkata petugas masih menyelidikinya. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat waktu, terlihat seorang podcaster bernama Ethan sedang melakukan podcast bersama temannya. Yet again mishandle a murder investigation and let a killer go. You think you're so smart. Big Boy Blue 69, that's not nice. Rupanya Ethan yang melihat Ladusing belum bisa mengungkap pelaku pembantaian yang terjadi belakangan ini. Dengan sangat barbar, Ethan terlihat mengkritik Departemen Hukum di kota tersebut tidak becus dalam bertugas. Mendengar hal itu, penggemar dengan sebutan Big Boy Blue 69 memperingatkan Ethan supaya jangan terlalu ikut campur. Akan tetapi Ethan masih terus menyinggungnya dan membuat Big Boy Blue 69 marah hingga menutup teleponnya. Those angry cop calls are getting pretty frequent. Setelah selesai podcast, Ethan yang mendapat kabar dari ibunya jika saudaranya sudah modar, Ethan pun kaget dan langsung bergegas untuk pulang. I was in town a couple days helping my mom with the funeral arrangements.
Ternyata Ethan adalah saudara Amanda, korban ketiga yang terjadi di awal film. Di sana Ethan yang ketemu Claire dan Katie setelah pemakaman Amanda. Ethan mengajak mereka ke rumahnya untuk mengenang Amanda terakhir kalinya. Akan tetapi Katie tidak mau. Terlebih malam ini Katie sibuk karena disuruh lembur oleh bosnya. Exactly 1 week since her body was found. Pulang dari pemakaman, Ethan yang penasaran dengan modernnya Amanda yang tidak wajar, Ethan menyelidiki departemen bekas tempat tinggal Amanda sambil siaran. Di tengah kesedihan saat Ethan melihat fotonya bersama Amanda kini hanya tinggal kenangan. Di saat itu pula ibunya yang khawatir karena Ethan tidak pulang ke rumahnya setelah pemakaman. Ibunya menyuruh Ethan untuk cepat pulang. Tak cuman itu, ibunya juga meminta Ethan untuk tinggal bersamanya. Terlebih setelah kehilangan Amanda, kini ibunya hanya tinggal sendirian. Mendengar hal itu, tak mau dikutuk ibunya jadi batu seperti maling kundang yang durhaka. Ethan pun menurutinya. I'm sure they are. You can come home. Okay. Bye. Bye. I love you. I love you too. Ternyata Ethan bermimpi buruk. Hingga kemudian dia yang terbangun dan melihat ada pesan tak dikenal masuk di HP-nya. Sontak Ethan pun kaget dan langsung bergegas pergi. Apaan tuh? Kok seperti manusia yang sering bilang 300 nego bang? Setibanya di rumah orang tuanya, Ethan yang melihat orang tak dikenal menyapanya, Ethan cuek dan langsung masuk. Namun setibanya di dalam, Ethan yang melihat pesan jika ibunya masih keluar untuk belanja kebutuhan dapur. Tiba-tiba untung saja Ethan tidak punya penyakit jantungan. I don't know if I remember where anything goes. I had to get Mandy's affairs in order. It isn't fair, Ethan. Setelah mendengar curhatan ibunya yang masih sedih atas modernnya Amanda yang begitu cepat, Ethan meminta ibunya untuk tetap tenang. Terlebih Ethan berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya. Hingga kemudian setelah Ethan masuk ke kamar untuk istirahat, Ethan kembali mendapat pesan misterius. Mengejutkan sekali, orang tersebut mengirimkan foto Amanda pas lagi diotopsi sebelumnya. Di sisi lain, saat Katie menyiapkan gaun untuk acara fashion show di hari Senin yang akan datang, Katie terlihat dimarahi bosnya dikarenakan gaun yang Katie buat dinilai jelek dan tidak cocok untuk zaman modern seperti sekarang ini. Tak cuman itu, bosnya juga meminta Katie membuat ulang dengan desain yang kekinian, dan jika Katie menolak, bosnya akan memecatnya. Mendengar bacotan si bos nyaring bagaikan kaleng kerupuk, Katie terpaksa harus membuat gaun lagi. See you next Tuesday. Ethan? Namun kemudian, Katie yang melihat Ethan datang dan mengajaknya ngopi sambil membahas sesuatu yang penting, Katie meminta Ethan untuk menunggu di kafe 1 jam lagi. Terlebih Katie hanya bisa pergi setelah bosnya pulang. Mendengar hal itu, sambil meminta nomor Katie, Ethan langsung pergi. How have you been dealing with everything? I think someone's following me. Did you see someone? Setibanya di kafe, sambil tolah-toleh memastikan ada orang yang menguntitnya atau tidak, Ethan bercerita kepada Katie jika dirinya sering mendapat pesan aneh dari orang tak dikenal.
Ethan pun berprasangka jika orang itu bisa mengambil foto Amanda dengan mudah. Bisa jadi pelakunya adalah seorang hacker profesional yang sudah meretas HP dan laptopnya Amanda. Dan oleh sebab itu, untuk mencari tahu kenapa orang tersebut mengincar dirinya, Ethan meminta Katie menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan semua itu. Called the dark web. I heard you could even hire a hitman. Rupanya Katie dan Amanda pernah masuk ke situs terlarang bernama Dark Web, di mana menurut Katie, situs itu adalah sarangnya kejahatan. Salah satunya adalah situs ruangan merah bernama Murder Show. Katie juga berkata, setiap 2 minggu sekali mereka akan melakukan pertunjukan di luar nalar. Dan untuk menontonnya secara langsung, seseorang harus membayarnya dengan mata uang kripto. Mendengar hal itu, Ethan yang kepo bagaimana cara membuka situs tersebut, Katie menyuruh Ethan mencarinya di laptop Amanda. Terlebih sebelum modar, Amanda pernah mendapat kiriman email yang berisi tentang Murder Show. I think I saw something. Fair cipher. I saw it written in Mandy's apartment. Mandy always understood it better than I did. Her. Rupanya kode yang Ethan lihat di apartemen Amanda berisi sebuah pesan tersembunyi. Oh shit. Tanpa mereka sadari, seseorang telah mengawasi mereka sedari tadi. Singkat waktu, demi mencari petunjuk apa maksud pesan dalam video tersebut, Ethan meminta temannya yang bernama Lester untuk meretas situs tersebut. Akan tetapi Lester menolak dan menyuruh Ethan untuk menyerahkan masalah ini kepada Ladusing. Terlebih melihat kemampuan mereka yang bisa meretas HP Ethan, Lester tidak mau berurusan dengan mereka. Mendengar hal itu, Ethan yang sudah muak dan sudah tidak percaya lagi dengan Ladusing, Ethan memaksa Lester untuk membantunya. Sesaat kemudian, Katie yang disuruh bosnya kembali ke butik untuk lembur malam ini. Ethan mengantar Katie untuk menemaninya lembur. Namun Katie menolak. Terlebih Katie tidak mau merepotkan si Ethan. Hey, is everything okay? Bisa kita lihat akibat merasa nyaman saat pandangan pertama. Lantas, Ethan yang khawatir terjadi sesuatu kepada Katie yang sedang lembur sendirian. Ethan terlihat menelpon Katie dan mereka pun saling caper. Hingga di tengah perbucinan saat Ethan mengungkapkan dirinya telah menyukai Katie sejak lama. Katie pun kaget saat lampu kembali mati. Shit. Should head over there. Probably just the breaker. What was that? Melihat ada sosok hitam lewat di belakang Katie, lantas Ethan pun menyuruh Katie untuk segera lari. Akan tetapi... Naas sekali Katie tertangkap oleh seorang bertopeng. Singkat waktu, Katie yang sadar dirinya dikurung bagaikan burung dalam sangkar. Lantas, Katie panik dan berteriak seedian-ediannya. Help me! I can't. Yell and scream, it only gets worse, trust me. What's your name? It's Claire. It's Kate. Kate? Ternyata orang yang juga dikurung sebelah Katie adalah si Claire, sahabat Katie di awal film. Di sana Claire berkata jika ia ditangkap setelah pulang dari pemakaman Amanda. Hingga di tengah kepanikan bagaimana cara keluar dari tempat itu, seseorang bertopeng datang menghampiri mereka.
Sungguh biadab. Mereka terlihat melakukan pertunjukan tak masuk akal sambil diperlihatkan kepada Katie, sehingga Katie yang semakin panik berteriak seetian-etiannya. Di sisi lain, Ethan yang mendengar Lester telah membuka email aneh dari orang tak dikenal tersebut. Lantas, Ethan panik dan berkata email itu adalah jebakan dari mereka untuk menemukan lokasinya, termasuk Amanda dan Katie sebelumnya. Di tengah kepanikan Lester yang tidak menyadari kameranya sudah aktif sedari tadi, sontak Lester pun kaget dan langsung melepas kamera tersebut. Where are you going now? Let those scary motherfuckers come. God, these are sick fucks. I'm fucking on it, man. I'm fucking on it. Sambil menunggu Lester menemukan lokasi mereka, Ethan yang bingung cara untuk menolong Katie yang diculik oleh seorang bertopeng, Ethan meminta bantuan kepada Ladusing. Maybe that's got something to do with it. I was on FaceTime with her. A joke. Really. Well, you never know. The Kate might be the same people who took my sister, you know? It's too early to file a missing persons report, so the only thing was slamming the Seattle Police Department. Never slam the Seattle So if you forgive my incompetence... Didn't you send a car to check on Kate's store? Yes. Rupanya kepala departemen adalah Big Boy Blue Signan yang sempat berdebat dengan Ethan saat podcast. Dan oleh sebab itu, akibat benci kepada Ethan yang selalu mengkritiknya, kepala departemen tidak mau membantu dan langsung menyuruh Ethan untuk pergi. Yo! Wait a you need to get out of there. They're watching everything. Hingga kemudian Ethan yang melihat pesan di HP-nya mereka sedang menuju ke rumah Lester. Ethan pun menyuruh Lester untuk segera lari. Akan tetapi, Shit. I think they might try and frame us for the murder. I found the fucking IP address, bro! You did? That the world is full of hope and light. Take away your flaws. Inside your head they're coming for. Knocking on your door to bring you to the murder show. menyedihkan sekali, Lester sudah almarhum saat Ethan baru saja tiba. Hingga kemudian Ethan yang menemukan alamat yang sempat ditulis oleh Lester sebelum almarhum. Lantas, sambil membuang HP agar tidak bisa dilacak, Ethan langsung bergegas pergi menuju tempat tersebut. Ternyata tanpa Ethan sadari mereka telah mengetahui kedatangannya. Hingga kemudian Ethan yang tertangkap dan masuk ke dalam kurung. Sontak Ethan pun kaget saat melihat Claire sudah siap untuk dieksekusi. Sesaat kemudian, Ethan yang mendengar orang di sebelahnya adalah suara Katie yang masih hidup. Lantas, Ethan meminta Katie untuk tetap tenang. Terlebih, Ethan berjanji akan membawa Katie keluar dari tempat terkutuk ini. Cukup pintar dengan bermodalkan pisau pembuka kaleng yang diberikan Lester sebelumnya. Ethan berhasil membebaskan Katie dan bersiap untuk melawan mereka.
Untung saja si Katie langsung beraksi dan membuat wanita bertopeng tumbang dengan sekali pukulan. If we get the cloud while he's looking, we can save Claire. Sontak Katie pun shock parah saat melihat Claire men-cosplay sebagai Grenda Sheba. Sehingga di tengah kesedihan saat mereka tak percaya Claire modar dalam kondisi mengerikan, tiba-tiba It's a trap. akhirnya Katie berhasil membantai salah satu dari mereka. Sehingga kemudian Katie yang akan menolong Ethan, Katie terlihat membobol pintu dengan chainsaw. Rupanya wanita bertopeng masih hidup dan langsung menyerang Katie dengan senpi. Cukup kompak, Ethan berhasil menolong Katie saat akan dikeroyok. Lantas, wanita bertopeng yang melihat kedua temannya modar di pantai Katie dan Ethan, dia langsung berlari seedian-edannya. Dasar pengecut. Any comment about the bodies that were found last night? Setelah Ladusing mengevakuasi korban pembantaian yang terjadi di kota tersebut, wartawan meminta penjelasan apakah kejadian ini ada kaitannya dengan kasus Amanda. Akan tetapi mereka tidak mau berkomentar. Dia hanya berkata bahwa semuanya masih dalam penyelidikan. Setahun kemudian, setelah menerbitkan sebuah karya bernama The Murder Show, Ethan menjadi terkenal dan mendapat banyak penggemar, termasuk penggemar bertopeng. You sign this for me? Yeah. No problem. You're so sweet. I beat you to it. Fucking hot. Singkat waktu Ethan yang pamit untuk membuang sampah kepada Katie setelah adu congor, Ethan pun kaget melihat foto dirinya telah ditandai. He's a podcaster and a blogger who's most week and I start the meeting at $100. Rupanya Ethan sudah siap untuk dieksekusi. Namun sebelum itu, untuk melihat langsung pertunjukan yang akan mereka lakukan kepada Ethan, mereka terlihat memberi penawaran tertinggi kepada penonton. Ternyata dalang dibalik kejahatan yang terjadi di kota tersebut adalah kepala Ladusing alias Big Boy Blue 69. Pantas saja saat ditanya terkait pelaku pembantaian yang terjadi selama ini, Departemen Ladusing tidak pernah memberikan jawaban. Lalu film pun sudah berakhir. Sungguh ending yang sangat mengerikan, bukan? Intinya, pesan saya kepada kalian jangan pernah membuat orang sakit hati dengan ucapan kalian. Karena bisa jadi orang yang terlihat diam di depanmu akan menjadi orang yang paling berbahaya di belakangmu. Sudah paham bukan? Oke lah, sampai di sini saja pembahasan film kali ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.